Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini saya akan menyampaikan satu materi, yaitu tentang bagaimana sih kita menggembalakan jemaat. Jadi materi ini saya tujukan secara khusus untuk para gembala dari Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia, agar supaya saudara bisa bekerja dengan baik dan tidak dikomplain oleh jemaat. Hal yang pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang gembala adalah gembala itu harus berani korban perasaan, saudara-saudara. Sekalipun mungkin saudara tengah malam ditelepon oleh jemaat, ya saudara harus dengan rela dan senang hati untuk melayani jemaat. Sekalipun itu mungkin hujan atau apapun. Saya pernah sekali waktu ditelepon oleh seseorang yang berkata bahwa ada jemaat yang sakit. Tapi ketika saya datang ke sana, ternyata jemaat itu nggak sakit, saudara-saudara. Itu padahal tengah malam. Cuman saya berpikir nggak masalah. Karena apa? Karena siapa tahu itu adalah suara malaikat yang hendak menguji sampai sejauh mana sikap hati saya di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ketekunannya sampai di mana. Jadi buat saya tidak akan keberatan. Saya tetap senang dan sukacita. Kemudian masih dalam poin yang pertama, seorang gembala harus berani korban perasaan. Yang kedua yaitu masalah korban perasaan ini mungkin saudara difitnah. Difitnah masalah keuangan, difitnah masalah moral, dijadikan bahan gosip. Kalau saudara sudah dibegitukan, ya bolehlah saudara membuat sebuah pernyataan bahwa itu semua tidak benar. Sekaligus saudara buktikan bahwa apa yang difitnahkan itu tidak benar, saudara-saudara. Jadi jangan pernah membalas dan membenci orang yang memfitnah kita. Biarkan saja. Karena apa? Kalau membalas selesai sudah. Tapi firman Tuhan katakan, mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Biarkan Bapa Yahweh yang membalas. Karena dengan kita berdiam diri, tidak membalas, maka mekanisme hukum sistemiknya Bapa Yahweh di alam semesta ini akan bekerja dengan sempurna. Saya percaya bahwa mekanisme alam semesta ini tidak akan tinggal diam. Dia akan bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah gariskan. Oleh karena itu, kita harus berani bahkan memberkati orang yang mungkin pernah mempermalukan kita, memfitnah kita, membenci kita. Kita harus berani. Dan ini jangan kita cuma ngomong di mulut, saudara-saudara, tetapi dibuktikan. Ya. Hal yang berikutnya yaitu yang kedua, seorang gembala dia harus berani melindungi jemaat. Saya ambil contoh misalnya, tingkat pengetahuan saudara mungkin sudah ngerti tentang tanda bilangan binatang itu, saudara harus bisa melindungi jemaat agar supaya saudara jangan ikut arus, ya. Jemaat juga harus dilayani dengan baik, apalagi kalau sampai saudara kita atau jemaat ada yang lumpuh atau ada yang sakit atau apa, itu kita harus melayani dengan segenap hati. Itu wujud dari melindungi jemaat, menjaga jemaat, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam penggembalaan yaitu seorang gembala tidak boleh mengumbar masalah jemaat. Artinya ketika ada jemaat yang punya masalah, masalahnya diceritain ke sana kemari.
ya saudara boleh cerita selama masalah itu bentuknya umum dan sudah diketahui. Itu pun harus disampaikan dari sudut sisi yang positif, saudara-saudara. Karena kalau kita menggunakan sisi yang negatif, saudara akan dicap sebagai orang yang bocor mulut, ya. Kemudian kalau membaptis orang, berilah akte baptisan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada orang yang lapor kepada saya, Pak, saya dibaptis oleh Pak Pendeta ini, tapi saya tidak diberikan akte baptisan. Jadi saudara harus bisa buatkan. Kalau memang tidak mau ya atau tidak bisa ya kirim data ke kami, nanti saya yang akan buatkan. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, yang juga penting bagi seorang gembala, yaitu jangan pernah meminta uang kepada jemaat atau hutang. Itu tidak boleh. Bahkan membicarakan masalah uang pun sebaiknya jangan. Apalagi mohon maaf kalau saya pernah mendengar ada seorang gembala yang sampai mendatangi rumah jemaat lalu meminta perpuluhan. Nah itu sangat tidak elok, saudara-saudara. Kalau saya menganjurkan, praktekkan saja hukum law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Dan saudara khotbah saja yang bagus, yang membangun jemaat. Karena saya percaya kalau saudara khotbah dengan baik, sesuai firman Tuhan, dan jemaat itu hidupnya diberkati, dia pasti sayang kok sama gembalanya. Tidak akan saudara ditinggalkan. Kemudian saya juga menghimbau kepada seluruh gembala di Sinode KPI. Hindari pertengkaran sesama gembala KPI. Begitu juga dengan orang lain. Masalah nama Bapak Yahweh atau apapun. Jangan sampai kita bertengkar. Adu argumentasi, gontok-gontokan tidak perlu. Apalagi kalau menyangkut nama Bapa itu sudah tidak boleh diperdebatkan. Karena memperdebatkan nama Bapa itu sama saja mencemari nama Bapa. Jadi saudara-saudara, yang saya ingin agar supaya para gembala tidak boleh bertengkar dengan siapapun. Apalagi sampai lapor-melapor. Itu saya sangat tidak setuju. Dan mohon maaf kalau saya katakan, jikalau ada gembala KPI yang sampai melapor ke sana kemari, menuntut jalur hukum dan sebagainya, tanpa saya diberitahu, berarti saudara sudah melawan prinsip dari KPI. Karena KPI punya prinsip, kita tidak boleh berurusan dengan hukum di dunia ini. Kita harus bertindak, berperilaku yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita disinggung, disakiti, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Wong kita ya nggak disuruh bayar, kan begitu saudara. Jadi itu yang saya inginkan supaya para gembala ini tidak boleh saling bertengkar. Kemudian sekali lagi saya tekankan agar saudara ingat, jangan pernah minta dana bentuk apapun. Ya, apakah itu mau untuk membangun kehilat atau untuk apa saja. Jangan pernah meminta. Kalau saudara dikasih, terimalah dengan sukacita dan doakan orang yang memberi. Jangan pernah lupakan mereka. Saudara sayangi, doakan supaya orang yang memberi untuk pekerjaan Tuhan, hidupnya semakin diberkati oleh Bapak Yahweh. Tapi kalau gembala meminta, itu saya tidak sependapat ya saudara-saudara. Jadi jangan pernah meminta.
Apalagi mohon maaf kalau sampai bikin proposal, disebarkan ke toko-toko, minta ke pemerintah dan sebagainya. Saya sangat tidak setuju. Saudara yang menggembalakan di KPI, saudara harus berani menggunakan iman. Karena saya percaya Bapak Yahweh sekali-kali tidak akan pernah mempermalukan saudara. Selama saudara melayani dengan baik, dengan penuh kasih sayang, baik kepada Bapak Yahweh maupun kepada jemaat, saya percaya Bapak Yahweh pasti memberikan pertolongan. Kemudian, saudara-saudara, saya perlu memberitahu juga bahwa seorang gembala itu tidak boleh bocor mulut, ya, nggak boleh bocor mulut. Artinya tidak boleh lalu cerita atau masalah jemaat naik ke mimbar, itu tidak boleh, ya. Beritakan firman saja, ya. Yang penting saudara sungguh-sungguh, pasti Bapak Yahweh berikan pertolongan. Jangan sampai saudara dicap sebagai orang yang bocor mulut. Kemudian yang berikutnya, seorang gembala di dalam menggembalakan itu sebaiknya memiliki kedisiplinan masalah waktu, itu sangat ketat. Misalnya saudara punya jam ibadah jam 4 sore atau jam 6 sore misalnya, harus tepat, saudara-saudara. Jangan sampai ngolor, ngaret, jangan sampai. Kedisiplinan kita akan dapat nilai tersendiri dari Bapak Yahweh. Kemudian juga saya menghimbau agar gembala tidak boleh menghakimi jemaat. Misal, ketika ada jemaat yang mengadu masalah kesulitan hidupnya, lalu saudara nuding dan berkata, kamu sih kalau dikasih tahu nggak nurut, jadi kayak begini nih, rasain lo sekarang. Itu tidak boleh, saudara-saudara. Lebih baik saudara layani, kasih jalan keluar dengan baik. Jangan pernah dihakimi. Jemaat itu sudah sakit, ya, mereka juga bebannya sudah berat. Kita harus mendoakannya dengan sebaik-baiknya. Jadi yang dibutuhkan oleh jemaat yang memiliki beban yang berat itu sebetulnya bukan saudara nuding-nuding dia, menyalah-nyalahkan. Apalagi saudara bilang, berdoa saja. Ya sudah berdoa. Dia pun pasti akan berkata, nggak usah kamu suruh, aku juga sudah berdoa. Nah, yang penting di sini adalah tunjukkan jalan keluarnya seperti apa. Ya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, gembala itu kalau berbicara dengan jemaat, pakailah bahasa yang lembut, pakailah bahasa yang santun, agar supaya kesan dari jemaat itu saudara itu nggak galak, sehingga jemaat akhirnya takut dengan gembalanya. Nah, itu perlu dipertanyakan. Kalau sampai jemaat itu jauh dengan gembala, patut dipertanyakan sebetulnya saudara ini adalah orang yang betul-betul dicintai oleh jemaat atau tidak. Oleh karena itu bersikaplah dengan baik. Kalau saudara bisa membukakan pintu mobil bagi orang kaya atau mengantar orang kaya sampai ke depan pintu. Kalau saudara dikunjungi oleh jemaat yang tidak memiliki ekonomi yang kuat, saudara pun harus berani dan mau untuk mengantar jemaat itu sampai di depan pintu. Jadi Bapak Ibu, melalui materi yang singkat ini, ketika saudara melakukan, saya percaya pelayanan saudara akan diberkati oleh Bapak Yahweh. Mungkin ada hal-hal lain
yang lebih baik lagi, saudara bisa menambahkan di komen, sehingga jemaat bisa semakin lebih baik lagi. Saya juga menghimbau supaya para gembala itu senang belajar. Jangan sampai tingkat pengetahuan saudara itu cetek. Hanya berputar-putar-putar khotbahnya seperti itu. Jemaat bosan. Banyaklah belajar. Supaya jemaat itu memiliki wawasan yang luas. Sekarang ini kan sudah zaman era informasi. Jadi informasi apapun saudara bisa dapatkan. Sekalipun tidak boleh saudara telan mentah-mentah. Saudara bisa pelajari yang lain. Perbandingkan kebenarannya sampai sejauh mana. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Inilah masukan saya untuk para gembala di Sinode KPI. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Shalom.